حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan, secara terlebih dahulu matan yang kemarin. 3 matan itu barakallahu fiik, atau yang ke 15 dan 16. Nah, tafadhal. Apa? Nah, kita lanjutkan sekarang yang berikutnya barakallahu fiik. Qala al-mu'allifu asbahullah wa kan niyabatan 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Sekarang sisi keserupaan isim dengan huruf yang berikutnya. Yang kita ambil kemarin sudah 2 ya. Nam asyabahu al-lafzi sama asyabahu al-ma'nawi. Sekarang ada sisi keserupaan yang lainnya lagi. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qaulu bila ta'assurin huna iskalun minan nahiyatil i'rabiyah. Di sini ada iskal kalau ditinjau dari sisi i'rabnya. Antum lihat situ, bila ta'assurin. Seakan-akan ta'assurin itu majrur dengan la gitu loh. Gimana ini? Kan itu. Kita lihat, wa huwa anna hurufal jar la tadkhul illa ala asma. Yaitu bahwasanya huruf-huruf jar itu kan tidak masuk kecuali pada isim. Wa huna, dan di sini harful jar dakhala ala harfil la. Di sini huruf jar kok masuk pada la gitu loh. Bila, ya kan? Seakan-akan ada iskal di situ. Gimana ini? Kok ada huruf jar masuk pada la? Sedangkan la itu kan huruf itu loh. Nah, famal jawab, apa jawabannya? Yaqulun, mereka mengatakan innala huna bimakna ghair. Perhatikan, la di sini maknanya apa? Ghair. Nah, ghair sekarang isim atau bukan Abdullah? Ghair isim. Seakan-akan bi ghairi ta'assurin itu. Mafhum Rahman? Seakan-akan bi ghairi ta'assurin. La itu maknanya ghair. Naam. Bisa dipahami ya. Jadi nanti yang kita bahas keserupaan ada 2 sisi nanti. Keserupaan yang sifatnya adalah an-niyabi, sama keserupaan yang satunya iftiqari namanya. An-niyabi sama al-iftiqari. Naam. An-niyabi itu maksudnya apa? Maksudnya disebutkan itu wa kan niyabatan al-fi'li bila ta'assurin. Seperti ada keserupaan karena apa? Karena dia menggantikan fi'il. Tanpa barakallahu fi, tanpa berpengaruh dengan amil-amil yang ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia itu bisa beramal tapi enggak diamali gitu. Faham maksudnya ya? Dia beramal tapi enggak bisa diamali. Dia enggak marfu wala majrur wala mansub. Paham ya? Tapi dia bisa membikin setelahnya mansub misalkan. Paham ya? Itu makna daripada bila ta'assur. Nanti akan semakin jelas dalam penjelasan insyaallah. Yang kedua apa? Wa kaftiqarin usila, dan juga nanti ada sisi keserupaan dan sisi iftiqar. Itu butuhnya kata setelahnya. Paham ya? Manakala ada isim kok butuh kata yang setelahnya. Manakala ada isim koma beni, kemudian ada keserupaan dengan huruf yang huruf itu butuh kata setelahnya, maka di situ nanti namanya apa? Asyabah iftiqari namanya. Nanti akan kita lewati insyaallah. Kita baca dulu. Wala ismun bimakna ghair. Ya, nah, idzan fahiya idzan ismun ghair isim. Fal ba harfu jar, ba huruf jar. Wala, dan dari sini ismun bimakna ghair. La isim maknanya ghair. Nuqila i'rabuha ila ma'badaha. Dipindahkan i'rabnya kepada istilahnya, ya kan? Nah, seakan-akan kan bi ghairi ta'assurin. Paham belum?
Jadi ba ini kan mengejarkan la gitu loh. Cuman i'rabnya itu harokat i'rabnya dipindahkan kepada setelahnya ta'assurin. Mafhum Abdullah? Naam. Wala mudhaf, lanya mudhaf. Wa ta'assurin majrurun bil idhafah atau mudhaf ilaih. Mafhum? Sudah kita lewati berkali-kali ya. Ungkapan yang tepat yang bagus adalah majrurun bil mudhaf, la bil idhafah. Li'anna al mudhafa 'amilun lafdhiyun wal idhafah 'amilun ma'nawiyyun wal 'amilu lafdhi aqwa min al 'amil ma'nawi. Mafhum? Naam. Jadi ungkapan yang tepat kalau mudhaf ilaih itu susunannya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Faham? Karena mudhafnya nampak atau tidak Abdurrahman? Nampak sehingga amil abdi. Kalau antum mengatakan majrurun bil idhafah berarti enggak nampak amilnya. Mana? Seperti apa yang tidak nampak amilnya? Mubtada'un marfu'un bil ibtida' enggak nampak amilnya. Seperti apa lagi? Tajarrud, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud. Litajarrudi an nasbul jazim. Tapi enggak masalah kita ikuti apa yang beliau sampaikan di sini. Wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala akhirih. Naam. Tanda jarnya itu kasrah muqaddarah. Paham ya? Mana amin zuhuriha al-i'arah. Makna yang faktor yang menghalang-halangi untuk tampakkan harokatnya adalah i'arah, yaitu barakallahu fik aslinya meminjam kata. I'arah itu meminjam kata. Karena seharusnya kan barakallahu fik bi ghairi itu kan, tapi karena pakai la ya bila, akhirnya minjam kata ta'assur itu loh. Paham ya? Musta'am. Li'anna jarra ta'assuran, dikarenakan jarnya ta'assur tersebut musta'arun huna. Ya na'am, dipinjamkan di sini min la, dari la. Paham? Dipinjamkan dari la, aslinya majrur la itu aslinya. Paham belum? Tapi harokatnya muqaddarah kan? Muqaddarah. Kenapa? Al-i'arah, mana amiduhu ya? Al-i'arah. Karena dia faktor yang menghalang-halangi karena apa? Karena dia sudah minjam kata. Naam. Fala la yadharu 'alaihi i'rab, maka la situ tidak nampak i'rabnya. Fanukila i'rabuha ila ma bada, maka dipindahkan i'rabnya kepada yang setelahnya. Ta'assurin. Ini sekedar faedah di luar pembahasan. Tapi tidak masalah, insyaallah ada faedahnya, penting juga karena kadang orang bertanya kan, ta'assurin majrur dengan apa ya? La atau ba? Kalau dengan la enggak ada yang mengejarkan. Kalau dengan ba ini kan huruf jar, masa masuk pada huruf yang semisalnya? Kita katakan la maknanya ghair di situ. Nah, sehingga ghair kan isim. Wa min dzalika qauluhum aidan ji'tu bila zadin, aku datang tanpa bekal. Taqul al ba harfu jarrin wala ismun majrurun bi makna ghair, ya kan? Isim majrur maknanya ghair. Wa nuqila i'rabuhu ila ma ba'dahu, dan dipindahkan i'rabnya kepada yang setelahnya zadin, ya kan? Pindah ke situ kan majrurnya. Li adami dhuhuril i'rab alaih, karena tidak nampaknya i'rab pada la. Li anahu harfun, dikarenakan dia huruf. Wala mudhaf, zadin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun mana min dhuhuriha al-i'arah. Paham ya? Nah, barakallahu seperti itu. Jadi aslinya itu faktor yang menghalang-halangi untuk ditampakkan itu karena dia meminjam kata. Ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau dalam ilmu nahwu, kalau memungkinkan untuk enggak ditakdirkan, al-aula ada mutakdir, itu istilah mereka ya. Jadi, nah barakallahu fi, kalau misalkan la itu maknanya adalah ghair, ya udah kembali ke asal aja. La nam isim majrur gitu ya. Tanda jarnya seperti yang disebutkan situ. Cuma kalau mana amadzurnya al-i'arah ini berarti kan minjam kata. Minjam kata setelahnya untuk untuk dipindahkan harokat yang semula apa? Nam harokat kasrah itu pada la, dipindahkan yang setelahnya. Walamma kanatil mas'alatu laysat ta'budiyatan, kata beliau. Dan tatkala permasalahan ini bukan masalah ibadah, astati an aqul, aku juga bisa untuk mengatakan ba harf jarrin wala nafiyatun, la nafiyah, la mahallalah min al-i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Paham ya? Jadi la-nya ini la nafiyah. Ya. Seakan-akan yang enggak beramal situ sudah. Paham ya? Naam.
Wa zadin ismun majrurun ba. Zad adalah apa? Isim majrur dengan ba. Berarti na barakallahu fiik. La-nya itu cuma nafiyah gitu aja, tapi enggak ada pengaruh sekali. Itu kalau seandainya katakan dengan ungkapan yang lain seperti itu. Zatnya majrur dengan ba. Naam. Qalu wa kan niyabatun 'anil fi'li bila ta'assurin hadha huwal qismus tsalits min anwa'is syabah. Inilah pembagian yang ketiga dari macam-macam keserupaan. Wa huwa asy-syabahul niyabi. Dinamakan apa? Asy-syabahun niyabi. Keserupaan yang sifatnya an-niyabi itu menggantikan. Yakni an yushbihal harfa fin niyabah, yaitu dia itu menyerupai huruf dalam hal apa? Niyabah itu menggantikan. Paham ya? Wa dzalika bil amal bila ta'assurin bil awamil. Yaitu dengan apa? Dengan beramalnya dia tanpa ada pengaruh dengan amil-amil yang ada. Paham ya? Dia beramal tanpa ada pengaruh. Bisa dipahami nih? Dalam artian dia itu mabni gitu loh. Enggak ada pengaruh sekali. Mabni kan enggak ada pengaruh dengan amil kan? Nah, nanti dengan contoh kalau lebih jelas nanti. Li'anal harfa ya'mal wa la yata'assar. Dikarenakan huruf itu dia beramal tapi enggak ada pengaruh. Paham ya? Wa la yata'assar. Enggak memberikan pengaruh wala syai'. Nah, maksudnya enggak berpengaruh dengan apa? Amil wala syai'. Dia tetap kayak gitu. Fa huwa ya'mal wa la yu'mal fihi, ya kan? Dia itu beramal tapi enggak diamali. Maksudnya dia tidak akan berubah menjadi marfu wala majrur wala mansub. Paham ya? Dia seperti di awal permulaannya. Fal harfu fi masalan, maka huruf fi sebagai contoh, ya'malul jar, dia beramal mengejarkan, walakin akan tapi la yu'mal fi, tapi dia tidak diamali. Maksud itu enggak ada amil yang bisa mengubah fi itu loh. Faham maksudnya? Nah, dia enggak bisa diamali, tapi dia beramal gitu loh. Kan kadang ada yang isim dia beramal tapi masih terpengaruh dengan amil itu loh. Seperti apa contohnya? Masdar. Masdar yang beramal amalan fi'il. Itu bisa terpengaruh dia. Masdar ini walaupun setelahnya mansub karena masdar, tapi masdarnya ini nanti bisa marfu, bisa mansub, ya majrur itu loh. Berarti masih terpengaruh dengan amil. Kalau fi ini enggak terpengaruh sama sekali. Bisa dipahami ya? Kita lihat. Falau qulta masalan, kalau engkau katakan sebagai contoh, jalastu fil masjidi. Aku duduk di masjid. Fajalastu fi'lun wa fa'il, jelas. Jalastu fi'lan fa'il. Wa fi harf jarrin wal masjid majrurun bi fi. Fa'amilat fi wa lam yu'mal fiha, ya kan? Maka beramallah fi di sini fil masjidi, tapi dia tidak diamali. Maksudnya apa? Fi ini enggak ada pengaruh sama sekali dengan amil-amil yang ada, enggak berubah. Wala syai'. Nah, kenapa kok ini disebutkan seperti ini barakallahu fi? Karena kadang ada isim yang dia itu beramal tapi dia masih bisa diamali gitu loh. Masih bisa terpengaruh dengan amil yang lain gitu loh. Paham maksudnya? Nah, kalau antum bingung memahami makna diamali ya dia tidak bisa diubah dengan amil itu aja. Atau dia enggak berpengaruh dengan amil itu maksudnya. Nah, kita lihat sini. Fa'amilat fi wa lam yu'mal fiha. Fama syabaha al-harfa min hadhihi an-nahiyah. Maka apa saja yang serupa dengan huruf dari sisi ini, sisi isim maksudnya ya. Ai sara ya'mal, maka menjadilah dia itu beramal. Wa la yu'mal fi, dia itu beramal tapi tidak diamali, fa huwa mabniyun, maka dia mabni. Coba arti yang tepat apa ya kata Abu Asim ini? Wa la yu'mal fi maksudnya apa? Kalau antum artikan bagaimana Abu Asim? Dia beramal tapi tidak diamali, maksudnya gimana? Maksudnya gimana kalau antum artikan? Atau sama ya? Maksudnya tidak diamali itu maksudnya dia tidak terpengaruh dengan amil. Itu aja. Nah, wa hadza wa ismul fi'il. Inilah namanya isim fi'il. Nah, ini yang jadi inti kita ini, ketahuan sekarang. Wa kan niyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin, yang pengganti fi'il kan isim fi'il di antaranya. Wa itu. Wa ism fi'il, ini ketemu ini. Isim fi'il kenapa mabni? Nah, itu pertanyaannya. Karena dia serupa dengan huruf. Paham ya? Yang dia itu beramal tapi tidak berpengaruh dengan amil. Nah, gitu aja. Bisa dipahami Abdurrahman? Nah, isim fi'il mabni atau tidak Abdurrahman? Mabni. Kenapa mabni? Karena serupa dengan huruf. Dalam hal apa? Dalam hal niyabah. Paham ya? Nah, dia itu
beramal tapi tidak terpengaruh dengan amil. Fa jami' asma'il af'al mabniyatun, maka seluruh isim-isim fi'il itu mabni. Misaluha, tambah jelas lagi sekarang. Misaluha sah. Maknanya apa sah? Uskut. Kalau uskut itu berarti kan lebih ma'rifah ya. Kalau mau nakirah sahin. Kalau uskut ini dalam satu perbuatan atau satu gerakan. Kalau sahin dari semua gerakan, diam dari semua gerakan. Uffin itu juga sama. Nah, uffin ucapan yang mengandung unsur hardikan di sini. Uff. Paham ya? Ini juga isim fi'il ini. Kemudian syattan, ini juga isim fi'il. Kalau sah isim fi'il amr. Uffin isim fi'il apa Abdurrahman? Isim fi'il apa? Isim fi'il mudhari' kan? Uffin ya kan? Kalau syattan isim fi'il apa? Kesan? Isim fi'il madhi kan? Artinya ba'uda kan? Kalau uffin artinya atadajjar, sahri uskut. Nah, tiga isim fi'il tersebut barakallahu fiik, fa hadhi asma wa af'al, maka isim fi'il ini fa wa tushbihul harfa, dan isim fi'il ini menyerupai huruf fi annaha, yaitu dari sisi tushbihu fin niyabah anil fi'il. Ini serupa dengan huruf dalam sisi apa? Dari sisi fin niyabah anil fi'il, itu menggantikan fi'il bila ta'atsurin. Dia menggantikan posisi fi'il tapi tanpa ada pengaruh dengan amil. Paham? Na'am. Karena sah ini uskut, kan itu. Uffin atadajjar. Syattan na'am ba'uda. Paham ya? Seperti itu. Syattan artinya iftaraqa afan. Iftaraqa. Syattan ba'uda itu hayhat. Apanya? Hayhat itu berbaudah. Syattan iftaraqa. Naam. Bila ta'assul li'anna al-hurufa tanubu 'anil af'al, dikarenakan huruf-huruf itu menggantikan fi'il. Kita lihat dari sisi mana kok huruf menggantikan fi'il. Kalau isim ini yang jelas ya, isim fi'il ini menggantikan fi'il. Nah, sekarang keserupaannya dengan huruf, dia menggantikan fi'il itu dari sisi mana? Taqul ka'anna Zaidan asadun. Ka'anna Zaidan asadun. Seakan-akan Zaid itu adalah singa, atau Zaid itu seperti singa. Mengartikannya gitu kan? Ada huruf jar enggak situ Abdullah? Ada huruf jar enggak? Ayo, kaf itu harfu tasbih. Nah, kalau digabungkan berarti ka'anna. Fa ka'anna harfun naba'ani an asbaha Zaidun asadan. Ka'anna total itu juga huruf. Ka'anna secara total huruf dia. Ka'anna harfu tasbihin ya kan? Huruf tasbih. Saudaranya siapa? Saudarinya inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Na'am. Dia huruf naba, dia menggantikan posisi asbaha. Asbaha Zaidun asadan. Zaid itu serupa dengan singa. Sama enggak? Artinya dan ka'anna Zaidan asadun sama enggak Abdurrahman? Semakna. Ayo. Fahiya nabat anil fi'il, maka dia menggantikan fi'il bila ta'assurin tanpa ada pengaruh dengan apa? Dengan amil. Fatakunu mabniyatan, maka dia menjadi mabni. Idzan, jika demikian, asmaul af'al kulluha mabniyah. Isim fi'il semua mabni. Naam, benar. Isim fi'il amr, isim fi'il mudhari', isim fi'il madhi, semuanya mabni. Wal asal an naqula lin-nas, yang paling mudahnya kita katakan kepada manusia asmaul af'al mabniyatun lis-sama'il arab. Memang benar. Isim fi'il itu mabni dikarenakan apa? Didengar dari orang Arab. Nah itu. Ini paling mudah memang. Kenapa mabni? Didengar dari orang Arab, selesai. Ya enggak? Nah. Wala naqulu kama yaqulu ba'dun nahwiyin. Dan kita tidak mengatakan sebagaimana dikatakan sebagian ahli nahwi. Al-ismu idza syabaha al-harfa fi kaunihi ya'mal wa la ya'mal fi fa huwa mabni. Ini. Isim itu apabila menyerupai huruf, dari sisi apa? Keadaan dia beramal tapi tidak diamali, maka dia mabni. Enggak perlu mengatakan seperti itu, kata beliau. Wala naqul kama qala Ibnu Malik rahimahullah taala, dan tidak perlu kita mengatakan juga sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik rahimahullah taala, an yanuba 'anil fi'l bila ta'assurin, itu menggantikan fi'il tanpa ada pengaruh. Ini juga enggak perlu, kata beliau.
Nah, terus bagaimana? Paling mudahnya. Kenapa mabni isim fi'il itu? Karena didengar dari orang Arab. Paham ya? Masmu' min kalamil Arab, didengar dari kalamnya orang Arab. Nah, itu memang paling mudah seperti itu memang. Tambah satu lagi biar pas. Wa qalu wa kan niyabatun al-fi'li bila ta'assurin. Selesaikan yang asyabah an-niyabi ini kita selesaikan. Yani annahu ya'mal wa la yu'mal fihi. Maksudnya dia itu beramal tapi tidak diamali. Ucapan tidak diamali maksudnya dia itu tidak terpengaruh dengan amil sama sekali. Wa kharaja bidzalikal masdar an-na'ib al-fi'liha. Penting ini. Keluar dari ucapan tersebut masdar yang dia itu menggantikan fi'ilnya. Kalau masdar walaupun dia beramal amalan fi'il tapi dia itu terpengaruh dengan amil masdar. Bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Bisa dimahami. Tapi kalau isim fi'il enggak bisa. Sah ya sah enggak boleh. Sahun, sohan, sohin enggak boleh. Kecuali sohin itu nakirah itu aja. Paham ya? Tapi kalau masdar ini nanti dia bisa berubah-ubah. Beramal tapi mesti bisa diamali itu maksudnya. Paham, Ihsan? Nah, kita lihat. Fa innahu yanubu al-fi'il, maka dia menggantikan fi'il, walakin bi ta'assurin, tapi dia menggantikan fi'il dalam keadaan ta'assur, maksudnya ada pengaruh. Ada pengaruh maksudnya dia bisa dipengaruhi dengan amil itu maksudnya. Misal an taqul, seperti engkau katakan darban Zaidan. Darban Zaidan, darban masdar atau bukan? Masdar Zaidan maf'ul bih. Karena masdarnya beramal amal fi'il. Bi makna idrib Zaidan. Mafhum? Makna idrib Zaidan. Jadi darban masdar ya'mal amal fi'il. Fa kalimatu darban huna khairu mabniyatin. Maka kata darban di sini tidak mabni. Ma'annaha ta'mal, padahal dia beramal. Wala yu'mal fiha, dan dia tidak diamali situ. Tapi walaupun dia tidak diamali tapi punya pengaruh dengan amil. Maksudnya masih terpengaruh dengan amil yang ada. Walakinnaha tata'assar bil awamil ini. Mafhum? Tapi dia masih terpengaruh dengan amil-amil yang ada. Falidzalika, oleh karena itu lam takun mabniyatan, dia tidak dikatakan mabni. Bisa dipahami Abdurrahman? Darban di situ masdar. Memang dia beramal fi'il dan tidak diamali, tapi dia masih terpengaruh dengan amil-amil yang ada itu loh. Wa yumkinuka an taqula aidan yu'jibuni darbu Zaidin amran. Darbu berubah enggak? Awalnya darban, bisa darbu juga. Yu'jibuni darbu Zaidin amran. Membikin aku kagum pukulan Zaid terhadap Amr. Wa taqul ankartu darba Zaidin amran. Dan kau katakan aku mengingkari pemukulan Zaid terhadap Amr. Nah, lihat darbu, darba sudah berubah kan? Terpengaruh enggak dengan amil ini Abdurrahman? Terpengaruh. Wa taqul ajibtu min darbi Zaid amran. Aku merasa heran terhadap pukulan Zaid kepada Amr. Fatajidu kalimatan darb tata'assar bil awamil, maka kau jumpai di sini kata darb itu terpengaruh dengan amil-amil yang ada. Idzan la tubna, jika demikian berarti tidak dimabnikan. Lakinnana naqul, akan tapi kita katakan hadi laysat illatan fil haqiqah. Ini sebenarnya secara hakikat bukan apa alasan. Secara hakikat bukan apa? Bukan alasan. Fa kaunuha tata'assar bil awamil, maka keadaan dia terpengaruh dengan amil-amil dalilun 'alal i'rab, itu adalah dalil yang menunjukkan atas apa? I'rab. Lakinnahum yaqulun dzalik, akan tapi mereka mengatakan hal tersebut li ajli alla tuntaqat alaihimul qaidah faqat, karena dalam rangka agar tidak dikritik gitu loh. Agar kaidah mereka itu tidak dikritik gitu. Itu alasannya. Paham ya? Jadi mereka mengatakan seperti itu li ajli alla tuntaqat alaihimul qaidah faqat, agar apa? Kaidah itu enggak dikritik atas mereka. Paham? Mimma yadullu ala, yang mana hal ini menunjukkan ala anna ashabal ilaluhum alilah. Ini penting ini. Masya Allah, beliau mengatakan ini termasuk hal yang menunjukkan bahwasannya pemilik alasan-alasan, ya, pemilik alasan-alasan apapun alasannya, alasan-alasan mereka ternyata apa? Masih belum sempurna, masih ada penyakitnya, masih kurang. Wa illa fal mas'alah sama'iyatun, selesai. Padahal permasalahan ini itu sama'iyah, didengar dari orang Arab, selesai itu. Kenapa mabni? Masmu' min kalamil Arab. Intahina. Memang paling mudah itu memang. Kenapa mabni itu akhirnya didengar dari orang Arab? Memang simpel, tapi orang kadang bertanya-tanya itu.
Seperti itu. Ada punya berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillah azza wajalla. Alhamdulillahirabbil alamin.